Yang kedua adalah solusi untuk permasalahan pemasaran. Untuk mengatasi masalah permasalahan, pelaku UMKM harus memperluas jaringannya melalui bisa juga mengikuti pameran yang mungkin diadakan oleh dinas terkait, oleh pemerintah setempat. Kemudian aktif dalam asosiasi pengusaha, karena biasanya kalau tergabung dalam asosiasi, informasi apapun itu akan tersampaikan pertamanya ada dalam asosiasi, di mana nanti pada akhirnya akan terhubung ke seluruh anggota yang ada di dalam asosiasi tersebut. Kemudian juga perlu mempelajari ilmu marketing secara intensif dengan baik. Kemudian juga dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, misalkan saja kerjasama dengan suatu outlet, kemudian kerjasama dengan pihak yang lain, sehingga banyak sekali pihak lain atau pembeli atau calon konsumen yang sudah mulai mengenal produk dia ini jika dia mengikuti kerjasama dengan pihak lain, berbagai pihak. Dan juga dia perlu mengasah dan mempelajari bagaimana cara pemasaran yang baik melalui media-media online yang sudah banyak terjadi, banyak tersedia di sekitar kita saat ini. Masalah yang ketiga yang perlu kita carikan solusi terkait dengan permasalahan modal. Masalah ini yang dianggap menjadi suatu hal yang besar bagi pelaku usaha, pelaku UMKM, dan masalah inilah yang ingin segera diselesaikan oleh pemerintah melalui program, misalkan saja dengan program KUR atau kredit usaha rakyat, kemudian lembaga pengelola dana bergulir. Nah, di sini kalau kita lihat mengapa sih yang dituju oleh pelaku usaha atau pelaku UMKM terkait dengan modal adalah lembaga kredit dan pemberi kredit, karena memang tidak ada bagi mereka yang bisa memberikan kredit atau pinjaman terkait dengan untuk pengembangan usaha dalam jumlah yang cukup besar sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan, kecuali lembaga-lembaga tersebut. Akan tetapi sebagaimana kita tahu bahwa pelaku UMKM tidak bankable itu tadi, artinya tidak bisa mengakses aktivitas kredit yang ada di bank. Bagi UMKM, ketika mereka mengalami masalah terkait dengan modal atau masalah pendanaan, ini dianggap dia sudah tidak bisa atau tidak mampu lagi untuk meningkatkan kapasitas usahanya, untuk mengembangkan produk, mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Mereka merasa sudah habis nih, gimana nih kalau caranya saya nggak punya modal untuk ini itu dan lain sebagainya. Sehingga dan kalau dilihat-lihat juga, karena memang bank mensyaratkan adanya dokumen-dokumen tertentu, mensyaratkan adanya syarat-syarat tertentu, misalkan saja untuk jaminan kepengetahuan mereka terkait dengan aktivitas usaha, seberapa besar kemampuan perusahaan atau aktivitas UMKM tadi untuk menghasilkan uang dan lain sebagainya, kan banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan atau perlu diketahui oleh pihak perbankan terkait dengan pemberian kredit. Apalagi kalau dia memiliki usaha, kira-kira mampu nggak ya aktivitas UMKM nanti memberikan pengembalian atau mengembalikan uang yang sudah dipinjamkan dan lain sebagainya. Dan di sini kita lihat juga ternyata bank juga masih cukup enggan ya untuk bersentuhan dengan UMKM dengan segala keterbatasan yang dimiliki UMKM, karena pelaku UMKM-nya sendiri tidak mengerti bagaimana aktivitas finansial usahanya ketika ditanya oleh pihak bank tersebut. Sehingga terkait dengan pendanaan yang bersumber dari pihak pemberi kredit ini bukan hanya melulu soal jaminan yang dianggap kurang memenuhi syarat, jaminan yang kurang besar dan lain sebagainya, bukan hanya itu saja, akan tetapi catatan keuangan yang handal atau yang dapat diandalkan itu yang kurang dimiliki atau tidak dimiliki oleh pelaku UMKM. Kemudian kadangkala mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan bagaimana sih menyajikan informasi terkait dengan kondisi aktivitas usaha kita terhadap bank seperti yang diminta oleh perbankan, sehingga ketika dilakukan survei ternyata data yang dituliskan dengan kondisi real tidak sama. Nah, ini loh yang membuat bank itu lama-kelamaan juga enggan bersentuhan dengan pelaku UMKM, karena pengetahuan mereka minim banget terhadap apa yang disampaikan dengan kondisi real ketika dilakukan survei. Ketika mau diberikan kredit perlu disurvei, kondisinya jauh berbalik dibanding dengan catatan yang mereka berikan.
Jadi pihak UMKM ini kalau membuat catatan, dia juga harus menunjukkan kondisi realnya. Setidaknya dia menuliskan apa yang ada di catatan dia yang akan diberikan di bank itu sesuai dengan kondisi asli yang dihadapi. Bagaimana dia takkan tahu? Maka di sini dia harus memahami dulu kondisi finansial di usaha dia itu. Jadi dengan dia paham kondisi keuangannya. Bagaimana kita tahu kondisi keuangan kita kalau tidak pernah kita bukukan, tidak pernah kita catat? Bagaimana Anda tahu, bagaimana Anda bisa mengcompare dengan biaya yang Anda dapatkan pada periode sebelumnya, jika periode sebelumnya itu Anda nggak memiliki catatan sama sekali? Maka pentingnya adanya pencatatan adalah seperti itu. Kita akan bisa membukukan banyak hal terkait dengan aktivitas usaha. Kita akan memahami kondisi finansial kita ketika kita melakukan pencatatan. Karena dengan melakukan pencatatan, semuanya dicatat, tersusun dengan baik, dengan rapi, setidaknya kita akan jadi tahu biaya yang periode sebelumnya keluar sekian, sekarang menjadi sekian ini. Oh, berarti ada peningkatan biaya. Mengapa ya? Nah, itu yang akan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak pelaku usaha tersebut. Dan itu jarang banget, bahkan tidak ada pelaku UMKM yang melakukan, apalagi yang skalanya mikro atau yang lebih kecil daripada mikro. Jadi terkait dengan aktivitas pencatatan, jika melakukan pencatatan dengan tertib, dengan baik, maka nanti akan bisa melakukan penyusunan laporan di mana laporan tersebut juga sesuai kondisi real. Artinya laporan tersebut juga andal, dapat diandalkan dan dapat memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun pihak terkait. Misal dengan pihak perbankan atau terkait dengan pajak. Jadi pelaku UMKM walaupun skalanya masih mikro tetap perlu membutuhkan pencatatan, di mana berangkat dari pencatatan tersebut lama-kelamaan nanti juga akan bisa diketahui bagaimana aktivitas finansial dari usaha tersebut. Dengan pencatatan yang dapat dilakukan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi real, pelaku UMKM juga bisa membandingkan dengan aktivitas pada periode yang sebelumnya sehingga bisa mengambil keputusan seperti yang saya contohkan. Misal ada pengeluaran atau biaya tadi. Bisa juga dijadikan sebagai penyemangat. Misal pada periode sebelumnya dia mendapatkan kerugian. Waduh, kerugian terletak pada ini. Bagian ini, biaya ini yang besar ternyata, sedangkan untuk mendapatkan bahan yang tersebut ternyata susah. Nah, itu akan membuat pelaku UMKM berpikir ulang. Oh, berarti kita harus cari alternatif, kita harus seperti ini, harus dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat yang akan didapatkan ketika pelaku UMKM atau pelaku usaha tersebut melakukan pencatatan, sehingga dia akan memahami betul bagaimana kondisi finansial dari usaha mereka itu. Demikian pemaparan singkat materi kita pada hari ini. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga jarak dan stay healthy, stay safe.